Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita pimpin doa terlebih dahulu. Siapa doanya? Nah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru absen dulu ya. Pak Guru absen yang tidak masuk saja. Siapa yang tidak masuk? Sakit Pak Guru ada ini? Kalau sakit dijenguk anak-anak, bawakan roti. Siapa lagi? Oke. Siapa lagi? Sudah ya? Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Pak Guru punya video pemantik. Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah tayangan video ini anak-anak? Dilihat dengan baik. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula,
Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Baik anak-anak, itu adalah tentang paru-paru barusan. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, tujuan pelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran diharapkan nanti kita itu bisa menjelaskan tentang respirasi, yaitu pernapasan pada manusia. Habis itu bagian organ-organ pernapasan dari hidung sampai alveolus kan? Ada hidung, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Habis itu kita akan membuktikan nanti anak-anak apakah kita itu benar menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Juga kita akan mengidentifikasi apa pengaruh rokok terhadap kesehatan pernapasan kita. Maka dari itu, Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu mempunyai tugas berbeda-beda. Yaitu ada yang tentang pembuktian karbon dioksida, bahwa kita itu mengeluarkan karbon dioksida. Itu menggunakan air kapur anak-anak. Pertama, air kapur itu warnanya jernih. Setelah bercampur nanti dengan CO2 mereka akan menjadi keruh. Kenapa demikian? Akan dijelaskan dengan kelompok yang mengamatinya nanti. Dan kelompok yang satunya juga itu bertujuan untuk mengetahui penyakit-penyakit tentang paru-paru dan pengaruh rokok. Kalian bisa nanti mengakses media, yaitu di Pak Guru sediakan laptop di situ. Kalian terserah browsing apa efek rokok terhadap kesehatan paru-paru kita. Dan kelompok berikutnya juga membahas tentang bagian paru-paru dan kesehatan tentang paru-paru. Bisa dimengerti anak-anak? Kalau sudah bisa, baik Pak Guru akan
Terus berikutnya adalah penilaian. Penilaian di sini adalah penilaian kelompok dan individu. Jadi kalian selama melakukan kegiatan sebentar lagi ini, Pak Guru melakukan penilaian siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, begitu. Jadi nanti masing-masing anak walaupun satu kelompok bisa berbeda nilainya karena dia keaktifan anaknya tersebut. Ada yang tiduran terus misalnya, lain nanti ambil ya kan. Kalau itu membantu nulis, itu cari informasi itu nilainya lain nanti. Bisa dipahami? Baik. Pak Guru akan membagikan LKPD, yaitu kegiatan kelompok apa yang kalian harus lakukan. Kelompok satu ini adalah pembuktian bahwa kita itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kelompok dua ini membahas tentang bagian-bagian daripada paru-paru. Kelompok tiga ini membahas tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Kelompok 4 adalah efek samping daripada merokok. Bisa kalian cari di media sosial. Bisa dimulai anak-anak? Bisa. Silakan boleh bekerja. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan pada Pak Guru ya. Menurut kalian ini apa, sebentar dulu sebelum memulai, menurut kalian apa yang ada di benak kalian ketika Pak Guru membahas tentang pernapasan? Kita menghirup apa kira-kira? Oksigen. Dan menghembuskan apa? Mungkin ada karbon dioksida. Apakah ngaruh anak-anak ketika kita bisa merokok? Coba yang tahu, ngaruh enggak? Apa yang bisa? Mengaruh tidak rokok? Apa itu? Berpengaruh, coba. Apa nak? Nah, bisa menyebabkan sesak napas. Apalagi itu menyebabkan kanker apa? Kanker paru-paru. Nah, sebelum ke situ, Pak Guru ini ada yang terlupa. Coba dilihat di sini ya. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida
gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsen. Nikotin itu terjadi otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan kesumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan dirt and smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Sudah, itu videonya. Jadi barusan kita tuh biasanya kalau yang serangan jantung itu habis merokok. Kenapa? Karena pembuluh darah itu menyempit. Itu biasanya terjadi ketika umur sudah lanjut 40 ke atas, serangan jantung itu. Ketika merokok, kalau di jantung, kalau penyempitan di otak bisa jadi stroke. Gitu. Penyempitan di mana? Di ginjal, bisa gagal ginjal. Banyak faktornya nih. Makanya kita harus menjaga kesehatan paru-paru kita. Kembali kepada kelompok masing-masing untuk memperdalam materi kita, silakan bekerja sesuai kelompoknya dan sesuai urut LKBD.
Nanti kan? Kelompok berapa, Nak? Kelompok 2. Kelompok berapa, Nak? 1. Ayo coba. Ini gelas apa nih? Gelas A ya? Ya. Coba. Pembuktian oksigen. Udah. Ya. Celup. Udah. 2 kali coba. Ambil lagi oksigennya. Oke, tetap ya keadaannya, tetap jernih ya. Ya, silahkan tulis di LPKBD-nya. Nak, kamu nak. Ini pembuktian karbon dioksida. Terus, pur. Terus. Nih sudah semakin keruh. Lagi, 1 kali lagi. Sudah keruh. Silakan tulis di bukunya. Kelompok berapa anak-anak? 4. Oke. Tentang bahaya rokok ya? Silahkan.
Kelompok berapa anak-anak? 3. Cari tentang apa kalian? Oke. Sudah ketemu? Sudah.
Setiap kelompok sudah selesai semua anak-anak? Baiklah. Masing-masing kelompok akan presentasikan ke sini ya nanti ya. Kelompok lain boleh menanggapi atau memberi pertanyaan. Dan kelompok lain juga boleh menanggapi pertanyaan. Membantu menjawabnya ketika mereka itu tahu jawabannya apa misalnya ya. Siap anak-anak? Ayo presentasi dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 perwakilan 2 orang. Ada yang membaca, ada yang bawa ini. Anak-anak, ini kelompok 1 bisa lihat sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya siapa namanya? Terus kelompok 1 ini anak mempresentasikan tentang pembuktian karbon dioksida, bahwa kita itu menghembuskan karbon dioksida. Gimana caranya tadi? Ini gelas. Ini gelas A, gelas A. Yang ini gelas B. Pertama, gelas A ini dikasih oksigen yang diambilkan dari udara menggunakan apa tadi? Tadi yang menggunakan plastik jadi penuh benda. Terus yang menggunakan ulur anak-anak yang notabene itu dari paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida berubah menjadi kenapa itu terjadi? Silakan jelaskan. Karena itu yang bercampuran dengan kalsium hidroksida akan berubah warna air kapur yang tadinya jernih menjadi keruh. Ini membuktikan kita menghembuskan nafas mengeluarkan karbon dioksida. Bagus. Kenapa menjadi keruh katanya temanmu? Coba dilihat nomor sini. Karena air kapur itu adalah kalsium hidroksida yang akan berubah warna ketika mereka itu bercampur dengan CO2. Maka dari itu anak-anak itu adalah bukti kalau kita itu menghembuskan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dulu anak-anak? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Gak ada? Sudah cukup jelas ya? Sekarang kelompok 2, silakan. Kedua. Ini anak-anak, kelompok 2 membahas tentang ini, bagian-bagian dari paru-paru. Lihat di sana aja, lihat yang di sana ya. Lihat sana aja. Lihat sana, sampai lihat sana. Perkenalkan dulu, kelompok berapa? Lihat temennya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompoknya siapa saja? Terus kamu presentasikan tentang bagian paru-paru ya?
Bisa dilihat di sini anak-anak. Ini kelompok 2. Coba yang paling atas itu apa? Kotak yang ini. Trachea. Apa fungsinya itu? Dengar dah? Menghubungkan hidung dengan paru-paru. Terus yang ini. Itu nah. Ini. Bronkus fungsinya yang itu anehnya nah. Cabang dari paru-paru. Yang ini. Ini nih. Bronkiolus fungsinya? Oke, cabang di bronkus. Yang terakhir. Yang ini yang apa tuh? Alveolus. Berfungsi? Alveolus. Nah, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Mungkin ada pertanyaan anak-anak dari kelompok 2? Ada? Cukup jelas sudah ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus anak-anak. Berikutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Kelompok 3 ini membahas tentang pernapasan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Anggotanya. Anggota 1 Megawati, 2 Priyadayani, 3 Rupiah Pradisa, 4 Siti Musadida, 5 Dela Sitiana, 6 Sumayo Mulia, 7 Darusya Rafaela. Silakan KBD-nya. Ini anak KBD-nya nih. Carilah informasi proses pernapasan manusia di media sosial. Urutkan sekarang. Coba pertanyaannya apa? Urutkan proses organ pernapasan, urutkan proses bernapas. 1. Rongga hidup, Rongga hidup pertama terus. laring, trakea, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Apa yang terjadi dengan sistem pernapasan? Jika ada kendaraan suplai oksigen masuk ke organ pernapasan kita, akan melakukan bersin untuk mengeluarkan limbah asing. Nah, ketika ada bersin, kita akan melakukan bersin. Sering kan ada bersin? Sering. Kalau mau flu biasanya bersin terus ya. Kenapa bersinnya? Virus itu. Terus. Apa yang terjadi jika salah satu organ pernapasan mengalami kerusakan atau gangguan? Akan sesak nafas. Nah, akan sesak nafas ketika mengalami gangguan. Terus berikutnya. Berikan kesimpulan dari hasil diskusi ini. Intinya menjaga organ pernapasan agar tidak menimbulkan sakit. Oke. Ada pertanyaan? Kemudian terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelaksana. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkelompok nomor 4. Pak ya, anggota kelompoknya siapa? Muhammad Zabadu, Dimas Saputra, Terus,
Materiansa Edo Rezati Farel Juliansa dari Jabatir Buwardanu Sandi. Baik. Ini kelompok 4 membahas tentang bahaya tentang rokok kan? Nah, silakan baca. Apa perbedaan antara paru-paru merokok dan merokok? Paru-paru tanpa merokok berwarna merah muda, sedangkan paru-paru merokok berwarna hitam. Baik. Kenapa berwarna merah? Paru-paru yang sehat karena banyak darahnya kan? Kalau yang hitam banyak nikotinnya sudah. Lanjut saja. Sebutkan 3 penyakit yang disebabkan oleh merokok. Kanker paru-paru, TBC, radang paru-paru. Terus. Sudah. Apa saja manfaat berhenti merokok bagi kesehatan? Manfaat berhenti merokok, silakan dibaca. Fungsi paru-paru akan memberitahu bahwa merokok menyebabkan penyakit. Terus, sudah. Ada pertanyaan? Ada? Sekian kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa anak? Nah, demikian dari kelompok 1 sampai 4 ya. Mungkin ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan. Kalau nggak ada, Pak Guru ingin menguji kalian dengan ujian apa? Akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kalian telah memahami pembelajaran hari ini. Silakan tulis jawabannya saja ya.
Sudah ya anak? Baik, kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Baik anak-anak, silakan sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, siapa namanya? Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Satu, penambahan masuk manusia terdiri dari hidung, kardia, bronkus, bronkiolus, alveolus. Dua, bahaya merokok. Bahaya merokok. Apa? Untuk kesehatan paru-paru, ya kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida yang dibuktikan dengan kapur. Oke, tadi kapur yang keruh itu berarti membuktikan kalau kita menghembuskan karbon dioksida. Terus, apa sudah? Jadi setelah belajar kali ini anak-anak, kalian diharapkan bisa menjaga kesehatan paru-paru dengan menghindari merokok. Kenapa? Kalau merokok hari ini misalnya Pak, saya merokok hari ini sehat karena masih muda. Nanti sudah bertumpuk usia tua, serangan jantung, yang stroke ya kan? Sekarang berikutnya kumpulkan SKPD kalian, kembalikan bahan-bahannya dulu anak-anak. Taruh di sini. Perwakilan kelompok. Taruh di sini ya. Taruh depan. Kelompok terbaik Pak Guru kasih ini ya, bisa dimakan nanti. Kelompok terbaik. Oh, sudah ya. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang enggak? Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gaya. Apa itu gaya? Nah nanti ya kalian bisa browsing dulu di rumah nanti sebagai bahan pertemuan berikutnya. Sekian dari Pak Guru untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.